Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari. Judul besarnya Kitabul Azan, ya, dari mulai azan, qomat, titulahnya berjamaah, bersaf, imam, sampai ke tentang kaifiyat sholatnya sendiri, ya, kaifiyat sholatnya sendiri, tata cara sholat itu sendiri, dan masih bab doa sebelum salam. Masih bab ini ya, bab 149 nih, doa sebelum salam. Yang kemarin terselang gitu ya. Di bab ini ada dua hadisnya, bab doa sebelum salam. Hadisnya ada dua, baru satu. Ya, terselang dulu ya kemarin edisi khusus lah gitu ya, tentang isyarat telunjuk pada waktu tahiyat. Karena memang di dalam Sahih Bukhari-nya itu tidak ada. Nah, dari yang kemarin nih ada pertanyaan nih. Ya, ada pertanyaan. Adapun ringkasnya kan yang kemarin ya. Pada hadis riwayat Muslim yang menerangkan tentang isyarat telunjuk ketika tahiyat, tidak ada penjelasan atau tidak ada redaksi, itunya tidak terdapat redaksi yang menerangkan digerak-gerakan ataupun tidak digerak-gerakan. Disebutnya kan redaksi hadis riwayat Muslim itu masih mubham, belum ada kejelasan. Ya, belum ada kejelasan sampai kepada, nah, kejelasan yang dimaksud adalah belum ada kejelasan apakah digerakkan atau tidak digerakkan, itu disebutnya mubham, belum ada kejelasan. Hanya sampai berisyarat dengan telunjuknya. Nah, digerakkan atau tidak digerakkan, tidak ada di riwayat Muslim. Nah, yang jelas menerangkan digerak-gerakan itu pada hadis riwayat yang lain, yaitu riwayat Ahmad. Hadisnya sahih. Dan satu lagi yang secara jelas menerangkan tidak digerak-gerakan, itu hadis riwayat An-Nasai. Kemarin kalau nggak salahnya Abu Daud dan An-Nasai, yang menerangkan tidak digerak-gerakan itu hadisnya doif. Jadi kalau tidak digerak-gerakan, mengatakan ini pada hadis riwayat Muslim, nggak ada yang menerangkan baik digerak-gerakan ataupun tidak digerak-gerakan. Berarti kalau tidak digerak-gerakan itu mengamalkan hadis riwayat An-Nasai yang doif, kan nggak boleh mengamalkan hadis doif. Nah, maka yang berdasarkan hadis yang sahih yaitu hadis riwayat Ahmad, yang kurang lebih seperti ini redaksinya. Karena ini terkait dengan ada pertanyaan nih ya. Kurang lebih lah terjemahnya, redaksi hadisnya itu Rasulullah SAW itu mengepalkan dua jarinya, jari kelingking dan jari manis, kemudian membuat lingkaran dengan jari tengah dan ibu jari, lalu berisyarat dengan telunjuknya. Nah, ini dia redaksi yang menyebutkan digerakannya. Waro'aituhu, nih kata sahabat yang menerangkan hadis ini, dan aku melihat Rasulullah SAW yuharrikuha, menggerak-gerakan telunjuknya, yad'u biha. Nah, ini kalimat ini nih yang muncul pertanyaannya. Ada pertanyaan seperti ini. Mulai dari kapan gitunya isyarat telunjuk ini? Nah, ini jawabannya nih, redaksi hadisnya. Rasulullah berisyarat dengan telunjuknya, yad'u biha. Nah, beliau membaca bacaan tahiyat itu biha. Ini ya, baknya itu huruf jar kalau bahasa Arabnya.
Biha itu dua kata. Biha, ba-nya huruf jar, ha-nya domir muannas namanya. Huruf jar ba ini maknanya musahabah, yaitu bersamaan, berbarengan. Antara bersamaan berbarengannya itu apa dengan apa nih yang bersamaan berbarengan? Yad'u antara bacaan bersamaan dengan isyarat telunjuknya. Artinya karena ketika isyarat telunjuk itu begitu duduk tahiyat lalu tadilahnya mengepalkan jarinya, membuat lingkaran, kemudian berisyarat. Itu kan dimulai ketika duduk, mulailah berisyarat. Nah, redaksi hadisnya berbarengan, bersamaan, artinya dari awal sampai akhir. Antara bacaan dengan isyarat telunjuk yang digerak-gerakan itu berbarengan bersamaan dari awal sampai akhir. Artinya sejak mulai membaca at-tahiyat ya itu sudah berisyarat, dan isyarat telunjuknya ini berakhir ketika bacaannya sudah habis. Katakanlah misalnya sampai innaka hamidum majid, selesai juga isyaratnya. Dan selesai isyarat itu bukan hanya telunjuknya saja, buka seluruhnya. Dibuka, asalnya kan dikepalkan, membuat lingkaran. Nah, kalau bacaannya selesai, berarti isyarat telunjuknya ini juga selesai, berarti ya bukalah. Dibuka gitu ya. Kalau dibuka berarti jari-jari tangan kanan ini jadi seperti tangan kiri. Kalau tangan kiri kan seperti ini. Nih, ini isyaratnya selesai, bacaannya selesai, berarti isyaratnya juga selesai, maka bukalah. Nah, kalau rokaat kedua misalnya, kemudian berdiri. Kalau rokaat ketiga, buka dulu, hentikan dulu isyaratnya, buka jari-jarinya, kemudian salam. Nah, itu redaksinya ya yad'u biha, berbarengan, bersamaan antara bacaan dan isyarat telunjuk. Yang disebut berbarengan bersamaan berarti dari awal sampai akhir. Nah, kemudian muncul pertanyaan, ini kan babnya doa sebelum salam. Kalau bacaan tahiyatnya kan sampai innaka hamidum majid, sampai di sana kan bacaan tahiyat. Nah, ini babnya kan doa sebelum salam. Ini artinya ada di tahiyat akhirnya. Kalau yang ada dua, kalau yang tahiyatnya ada dua gitu ya sebutlah tahiyat akhirnya. Misalnya ini di sholat zuhur, ini kan doa sebelum salam. Nah, setelah innaka hamidum majid ada doa. Ini baru hadis yang pertamanya yang kemarin, yaitu doa yang isinya minta perlindungan dari 4 perkara. Itu populernya demikian nih. Doa ini adalah doa minta perlindungan dari 4 perkara. Yang populer yang ini, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, azab kubur, wa min azabi jahannam, dari siksa neraka, wa min fitnatil mahya wal mamat, ya, dari siksa ketika hidup dan menjelang kematian. Yang terakhir adalah wa min fitnatil masihid dajjal, yaitu berlindung dari kena fitnah si dajjal. Nah, ini yang perkara yang populer 4 perkara ini. Nah, ini doa yang dibaca sebelum salam. Nah, pertanyaannya adalah setelah selesai bacaan tahiyatnya sampai innaka hamidum majid, lalu ditambah dengan doa ini, misalnya ditambah dengan Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah ini masih berisyarat atau berhenti? Kalau bacaan tahiyatnya kan sampai innaka hamidum majid.
Nah, itu bacaan tahiyat sampai di sana. Lalu disambung dengan doa. Nah, ini kan babnya kan doa sebelum salam. Nah, ada pertanyaan, apakah kalau kemudian disambung dengan doa yang barusan Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, ini masih berisyarat atau isyarat ini hanya sampai bacaan tahiyat sampai innaka hamidum majid? Artinya begini, berisyaratnya digerak-gerakan sampai innaka hamidum majid, lepas saja nih, kemudian berdoa. Nah, apakah seperti itu? Atau sampai innaka hamidum majid disambung dengan doa dan isyaratnya juga masih, berarti ya. Nah, dari redaksi hadisnya tadi, yad'u biha, itu kan redaksi hadisnya. Rasulullah membaca, berdoa gitulah di dalam tahiyat itu bersamaan dengan isyarat telunjuknya. Redaksi itu menunjukkan selama membaca, selama berdoa berarti berisyarat. Ya, artinya sampai innaka hamidum majid, kalau ditambah doa maka isyaratnya masih, berartinya isyaratnya masih, ya telunjuknya masih berisyarat. Nah, begitu mau salam barulah dilepas. Nah, jadi pertanyaan demikian dirinya, apakah ketika membaca doa sebelum salam ini masih dibarengi dengan isyarat, atau isyarat itu hanya sampai bacaan tahiyat innaka hamidum majid? Ya, jawabannya adalah gitu ya, dari redaksi hadisnya yad'u biha itu pokoknya isyarat ini teruslah gitunya berisyaratnya dengan digerak-gerakan selama membaca, bahkan ditambah dengan doa sebelum salam berarti isyaratnya juga masih. Nah, saya kira demikianlah ya, itu ada pertanyaannya. Nah, kembali ke bab 149, judulnya adalah babud doai qoblas salam, ya, bab doa sebelum salam. Hadisnya ada 2 nih ya di dalam Sahih Bukhari dan baru 1, ya, yaitu yang menerangkan doanya ya sebelum salam nih, setelah selesai bacaan tahiyatnya sampai innaka hamidum majid kemudian berdoa. Nah, ini doanya nih yang ada di hadis ini adalah Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, ya Allah aku berlindung kepadamu dari azab kubur, wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, aku berlindung kepadamu dari fitnah si tukang usap gitu, al-masih si dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wa min fitnatil mamati, aku berlindung kepadamu dari siksa hidup, jadi ketika hidup di dunia dan ketika menjelang kematian. Allah. Kemudian yang keempat isi doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minnal ma'sami wal maghram, ya Allah aku berlindung kepadamu dari berdosa dan berutang. Itulahnya yang ada di redaksi ini, tapi yang populer malah yang tadinya Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, berlindung kepadamu dari azab kubur. Berarti benar nih azab kubur itu ada. Ya, siksa kubur itu benar ada, dan siksa kubur itu adanya adalah setelah seseorang meninggal dunia kemudian berlanjut, disebutnya berlanjutlah hidup manusia. Berarti kan kalau seseorang meninggal itu bukan hilang, pindah, berlanjut itunya, hidupnya itu berlanjut ke alam kubur, dipindahkan tempat hidupnya dari dunia ke alam kubur. Nah, di sana itu ada siksaan, ada siksa kubur. Ini doanya minta perlindungan kepada Allah.
Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, sekarang hadis yang kedua. An Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhu annahu qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alimni du'aan ad'u bihi fi sholati qala qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dari Abu Bakar As-Siddiq. Wah, ini orang terhebat selain Nabi. Orang terhebat selain Nabi, paling paling mulia selain Nabi, ya, ini selain Nabi. Ini Abu Bakar orangnya. Justru menarik gitu ya. Justru menarik nih. Ini Abu Bakar nih orangnya. Sebagai itulah orang terbaik, orang terhebat, orang paling mulia selain Nabi adalah Abu Bakar. Justru ini nih yang mengisahkan hadis ini. Ya, dari Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata kepada Rasulullah SAW. Ini Abu Bakar yang berkata kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, alimni, ajarkanlah aku. Ya, ajarkanlah aku atau ajarkanlah kepadaku duaan ad'u bihi fis sholati. Ajarkanlah kepadaku satu doa yang bahasanya yang aku baca gitulahnya. Ajarkanlah kepadaku satu doa yang akan aku baca di dalam sholat. Artinya berdoanya di dalam sholat. Qala, nah Rasulullah menjawab, qul, bacalah, katakanlah. Itu terjemah harfiah namanya, bacalah, katakanlah, atau ya berdoalah gitunya, berdoalah. Nih doanya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ini Rasulullah mengajarkan ya, ini Rasulullah mengajarkan kepada Abu Bakar nih. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku zalim terhadap diriku sendiri dengan kezoliman yang banyak. Atau ya Allah, sesungguhnya aku banyak berbuat zolim terhadap diri sendiri. Itulahnya terjemah harfiahnya gitunya, maknanya kurang lebih demikian. Ya Allah, sesungguhnya aku banyak menzolimi diri sendiri. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli, nah ini doanya. Faghfirli maghfiratan min indika, maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu. Warhamni, dan sayangilah aku, rahmatilah aku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau adalah, atau sesungguhnya Engkau itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, sekali lagi nih ya doanya ini ya. Abu Bakar berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku satu doa yang akan aku baca di dalam sholat. Kemudian Rasulullah mengajarkan, bacalah ini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku banyak menzolimi diri sendiri. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indika, maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim,
dan sayangilah aku atau rahmatilah aku, sesungguhnya engkau maha pengampun maha penyayang. Nah, isi doanya demikian lah ya. Tadinya yang pertama tadinya bahwa ini orangnya yang minta doa kepada Rasulullah itu minta diajari gitunya, ajari aku satu doa adalah Abu Bakar. Abu Bakar itu orang terbaik selain Nabi. Mungkin ini nih hadis yang sudah cukup mewakili lah gitunya. Abu Bakar, Rasulullah SAW menyabdakan bahwa orang pertama dari umatku, orang terdepan yang paling dulu itulahnya, orang pertama yang terdepan yang paling dulu masuk surga dari umatku itu adalah Abu Bakar. Seperti itulahnya gambarannya Abu Bakar, baik dibandingkan dengan seluruh atau dibandingkan dengan sahabat saja. Dari semua sahabat Rasulullah SAW itu yang terbaiknya itu adalah Abu Bakar. Apalagi katakanlah dibandingkan dengan seluruh umat Rasulullah yang lainnya. Di antara para sahabat pun Abu Bakar itu adalah sahabat terbaik. Jadi disebutannya saya katakan tadi bahwa Abu Bakar itu adalah orang terbaik selain Nabi. Yang mintanya Abu Bakar nih, orang terbaik selain Nabi. Ternyata Rasulullah mengajarkan seperti ini. Bacalah oleh kamu atau berdoalah. Ini doanya kurang lebih demikian ya. Nih doanya nih. Diawali dengan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku ini banyak menzolimi diri sendiri. Itu Rasulullah ajarkan kepada Abu Bakar. Artinya bagaimana dengan selain Abu Bakar? Mungkin lebih pantas. Abu Bakar saja diajari seperti ini oleh Rasulullah. Berdoalah kamu kepada Allah. Diawali dengan pernyataan. Ini belum permintaan. Ini belum minta apa-apa kepada Allah. Justru menyatakan hanya pernyataan, menyatakan dirinya seperti apa nih kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku banyak menzolimi diri sendiri. Ini Rasulullah ajarkan kepada Abu Bakar sebagai manusia terbaik selain Nabi. Ya artinya kan, apalagi kita. Gitu, apalagi kita. Lebih gitulahnya, lebih pantas lagi ini kalau untuk berdoa seperti ini. Yakinlah, pastilah kita ini kalau Abu Bakar itu, andainya Abu Bakar menyatakan demikian, ya Allah aku banyak menzolimi diri sendiri, apalagi kita, bener kan? Wajib sih karena doa ya mah ya. Ya Abu Bakar saja diajari seperti itu oleh Allah, oleh Rasulullah. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Ini pujian isinya. Nah kalau ini la yaghfiru dzunuba illa anta, ini maknanya adalah pujian untuk Allah. Ini maknanya adalah pujian. Yaitu ya yang kalau di dalam salah satu sifat Allah itu, nah dia yang di sini yang disebut di akhirnya innaka antal ghafur, karena engkaulah maha pengampun. Itu pujian untuk Allah. Jadi diawali dengan dua gitunya. Satu nih pernyataan, ya Allah aku banyak berbuat zolim terhadap diriku sendiri. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Nah barulah ini sebetulnya permintaannya ada dua gitu isinya. Faghfirli, maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu. Yang kedua adalah warhamni, sayangilah aku, rahmatilah aku, kasihilah aku. Itu permintaannya demikianlah ya. Sayangilah aku, kasihilah aku, rahmatilah aku, sesungguhnya engkau maha pengampun maha penyayang.
Nah, kalau ke babnya berartinya ini Membohori ini kan menempatkan hadis ini dalam bab ini babnya kan doa sebelum salam. Berarti ini kalau di dalam sholat yang tahiyatnya ada dua, yaitu tahiyat awal dan tahiyat akhir nih ya. Nah, berarti ini dibaca pada tahiyat akhir. Ya, tapi sebetulnya seperti ini nih. Untuk sholat yang tahiyatnya ada dua nih ya. Kalau tahiyatnya hanya ada satu seperti sholat subuh atau sholat sunat yang 2 rakaat lah gitunya, sholat tahiyatnya hanya ada satu. Ya berarti inilah yang diamalkan sebelum salam. Nah, kalau pada sholat yang tahiyatnya ada dua, pada tahiyat awal itu boleh kita sebut seperti ini ya. Setelah tahiyat awal itu kan berdiri masuk ke rakaat berikutnya. Nah, kalau setelah tahiyat awal ini boleh berdoa dengan doa bebas. Ya termasuk yang barusan juga boleh. Ini dibaca di tahiyat awal ini boleh. Allahumma zalamtu nafsi zulman kasiro yang barusan boleh dibaca di tahiyat awal. Nanti di tahiyat akhir doa itu lagi boleh. Jadi pada tahiyat awal dulunya. Pada tahiyat awal setelah selesai bacaannya sampai innaka hamidum majid, boleh berdoa bebas. Tahiyat awal nih ya. Setelah innaka hamidum majid, boleh berdoa bebas. Ya namanya bebas, mau bahasa sendiri juga boleh. Ya bebas tadinya, terserah doanya mau apa. Ini boleh, boleh berarti yang ini. Allahumma zalamtu nafsi zulman kasiron. Ini pada tahiyat awal. Nah, sekarang pada tahiyat akhir nih. Pada tahiyat akhir setelah selesai innaka hamidum majid, sebelum berdoa bebas lah berartinya, sebelum berdoa bebas yang ini dulu, yang hadis pertama, yaitu melindungkan diri dari 4 perkara. Nah, setelah itu baru doa bebas. Sekali lagi ini bisa belit ya. Tahiyat awal nih. Setelah selesai bacaan tahiyatnya sampai innaka hamidum majid, boleh berdoa dengan doa bebas. Jadi kalau doa melindungkan diri dari 4 perkara ini hanya ada pada tahiyat akhir yang kemudian salam lah. Kalau salat subuh boleh nggak? Boleh, karena kemudian salam kan. Nah, pada tahiyat awal setelah innaka hamidum majid langsung doa bebas. Doa melindungkan 4 perkara tidak boleh dibaca di tahiyat awal. Artinya doa yang melindungkan diri dari 4 perkara itu tidak boleh dibaca di tahiyat awal. Jadi kalau tahiyat awal setelah innaka hamidum majid doanya doa bebas. Pada tahiyat akhir setelah innaka hamidum majid itu kalau mau berdoa harus yang melindungkan diri dari 4 perkara dulu, baru boleh doa bebas. Itu boleh ente. Ya kalau tahiyat akhir nih ya, setelah bacaannya selesai innaka hamidum majid, kalau mau berdoa harus yang ini dulu, melindungkan diri dari 4 perkara. Setelah itu baru boleh doa bebas. Nah, itu antara tahiyat awal dan tahiyat akhirnya. Mau yang ini boleh silahkan. Namanya juga bebas ya, silahkan lah, bebas mau. Nah sebetulnya di doa yang ini nih ya, doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar, di dalam hadisnya nih, redaksinya kita ulangi lagi nih ya. Abu Bakar itu kan mengatakan seperti ini,
Ya Allah, ajarkanlah kepadaku satu doa yang akan aku baca di dalam sholat. Fis sholat, di dalam sholat. Ternyata ada apa namanya, ada waktunya, katakanlahnya. Allah memberi ruang, Allah memberi waktu itu kepada manusia untuk berdoa di dalam sholatnya, di luar bacaan sholat. Kalau bacaan sholat kan sudah ditentukan. Ya mulai dari awal, katakanlah takbir, ini bacaannya. Memulai sholat kan dengan takbir, mengucapkan Allahu Akbar. Lalu dilanjutkan dengan doa iftitah, ta'udz, Fatihah, mengucapkan amin, membaca surat, kemudian ruku, bacaan ruku, kemudian i'tidal, ada bacaannya. Nah, itu bacaan sholat yang sudah ditetapkan. Nah, di dalam sholat tersebut itunya memberi waktu, Allah memberi ruang, itu kalahnya Allah memberi tempat, Allah memberi waktu untuk manusia berdoa. Dan doanya ya bebas, manusia itu keperluannya kan beda-beda kan. Nah, Allah memberi tempat, Allah memberi waktu untuk manusia berdoa itu, satu pada waktu sujud, dua pada waktu tahiyat. Ininya tempatnya Allah memberi ruang, memberi waktu gitu manusia untuk berdoa. Silakan minta apapun kepada Allah. Makanya bebas doanya. Nah, Allah memberi ada dua gitunya waktunya, ruang atau tempatnya manusia berdoa. Satu pada waktu sujud, dua pada waktu tahiyat. Pada waktu sujud saya kira sudahlah pembahasannya ya. Nah, sekarang pada waktu tahiyat, karena tahiyatnya kalau yang sholat wajib, pada sholat wajib yang tahiyatnya ada dua, yang sebutannya kan tahiyat pertama disebut tahiyat awal, tahiyat yang kedua disebut tahiyat akhir. Nah, pada dua tahiyat ini Allah juga memberi ruang, memberi waktu untuk manusia berdoa. Nah, hanya masalahnya seperti barusan. Pada tahiyat awal, setelah selesai bacaan tahiyatnya sampai innaka hamidum majid, nah silahkan Allah memberi waktu, memberi ruang kalau mau berdoa. Doanya doa bebas. Adapun pada tahiyat akhir, setelah bacaan tasyahud atau tahiyatnya selesai sampai innaka hamidum majid, ada doa khusus dulu gitulahnya. Ada doa khusus dulu, yaitu melindungkan diri dari 4 perkara. Setelah itu baru boleh doa bebas. Nah, yang diminta oleh Abu Bakar tadi adalah ajarkanlah kepadaku satu doa yang akan aku baca di dalam sholat. Tidak secara khusus Abu Bakar itu mengatakan yang akan aku baca sebelum salam. Nah, Abu Bakar tidak mengatakan demikian. Redaksinya adalah alimni duaan. Ajarkanlah kepadaku satu doa ad'u bihi fi sholat yang akan aku baca di dalam sholat. Nah, Imam Bukhari tentu tidak salah kalau menempatkan hadis ini dalam bab sekarang itu adalah doa sebelum salam. Jadi boleh nggak ini baca sebelum salam? Kalau pada tahiyat akhir sebelum salam kan, setelah innaka hamidum majid ada doa khusus dulu, harus ini dulu doa melindungkan diri dari 4 perkara, baru doa bebas. Nah, ini termasuk doa bebas nih hadis yang kedua ini. Nah, dan berarti juga boleh kalau doa ini dibaca ketika sujud. Nah, karena tadi kan Allah memberi ruang dan waktu lah gitunya untuk berdoa di dalam sholat, itu kan salah satunya waktu sujud. Boleh baca doa yang ini, Allahumma zalamtu nafsi, boleh, silahkan. Yang khusus itu adalah doa melindungkan diri dari 4 perkara. Itu tempatnya khusus, yaitu pada tahiyat akhir, setelah selesai innaka hamidum majid. Kalau mau berdoa yang itu dulu. Atau setelah pada tahiyat akhir,
Setelah selesai innaka hamidum majid, berdoa melindungkan diri dari 4 perkara saja tanpa ditambah dengan doa bebas juga boleh. Ini pada titik akhirnya, setelah innaka hamidum majid, berdoa dengan melindungkan diri dari 4 perkara. Tidak ditambah doa yang lain, boleh. Setelah melindungkan diri dari 4 perkara, kemudian salam. Boleh. Saya kira sudah jelas nih ya, ini tentang ini nih. Kalau ini memang doa judulnya adalah doa sebelum salam. Ini kita lihat Imam Bukhari gitu ya, membuat judul demikian, doa sebelum salam. Hadisnya ada 2. Yang pertama adalah melindungkan di 4 perkara. Nah itu yang pertama. Yang kedua ternyata doa ini pada tahiyat juga boleh. Ini sebenarnya seperti tadi nih, sekali lagi, Allah ruang, memberi tempat, memberi waktu. Setelah kita katakan demikiannya, Allah memberi tempat, Allah menyediakan waktu orang yang sholat untuk berdoa di luar bacaan sholat. Karena bacaan sholat itu juga banyak yang isinya doa. Bacaan sholatnya sendiri ya banyak yang isinya itu doa. Ada bacaan sholat mah hanya ada 2 isinya. Bacaan sholat itu hanya ada 2 itu isinya. Satu pernyataan yang sebutlah pujian gitunya. Bacaan sholat itu ada 2. Satu pujian untuk Allah, 2 permintaan. Seperti yang ini nih, seperti bacaan ruku dan sujud misalnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Ini pernyataan, belum minta apa-apa. Subhanakallahumma, maha suci engkau. Itu kan pernyataan. Barulah di akhirnya kan Allahumma gfirli, itu permintaan. Kemudian waktu bacaan di antara bacaan duduk di antara 2 sujud itu doa, semuanya permintaan, gak ada pujian di sana. Allahumma gfirli warhamni wajburni wajburni warzukni hari gitu sok. Itu doa, semuanya permintaan. Bacaan sholatnya, di dalam bacaan sholatnya sendiri itu ya, bacaan sholatnya sendiri sudah banyak doa sebetulnya di dalam bacaan sholat itu sendiri. Nah hanya Allah memberi ruang dan waktu gitulahnya, memberi tempat yang tadi untuk manusia berdoa bebas. Kalau bacaan sholat kan tidak bebas. Bacaan sholat tidak bebas, yang isinya doa ya benar berarti jadi doa. Allahumma gfirli warhamni, itu ya misalnya bacaan barusannya duduk di antara 2 sujud. Kita ini sedang berdoa, bukan sekedar membaca, betul sedang berdoa. Nah Allah memberikan ruang gitulah untuk manusia berdoa bebas, dalam arti ya sesuailah dengan kepentingan, dengan keperluannya masing-masing orang, yaitu pada waktu sujud dan pada waktu tahiyat. Hanya kalau ya namanya juga Rasulullah SAW ya, yang paling paham itu kan, yang paling mengerti. Ketika Abu Bakar minta, ya Allah ajarkanlah kepadaku, wahai Rasulullah ajarkanlah kepadaku satu doa. Nah Rasulullah mengajarkan seperti ini. Ini pasti perlu dibutuhkan oleh semua orang. Ini pasti dibutuhkan nih oleh semua orang. Dimana kan 2 kan, satu fagfirli magfirotan indaka, ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu. Pasti semua orang butuh ampunan dari Allah. Kemudian yang kedua kan warhamni, rahmatilah aku itu ya. Atau dengan kalau diterjemah dalam bahasa, kalau rahmat tuh bahasa Arab sih.
rahmatilah aku, bahasa kita bisalah dengan diartikan dengan sayangilah aku, kasihilah aku. Itu pasti dibutuhkan oleh semua orang. Nah selain itu, ya minta duit ayah ke Allah telah aja sudah dengan kebutuhan lah silahkan. Nunggu aki-aki nunggu doa butuh duit pan ya. Aki-aki doa butuh duit ayah doa itu teh lo aki-aki ketitipan incu. Aki-aki ketitipan incu da bapana jadi TKI, indunya jadi TKW. Can ngirim duit mangganing ieu budak rek ujian kudu mayar gitu kan, temen teu mayar kan teu bisa milu ujian. Takar salat dina sujud aki-aki teh ngadoa, ya eta butuh yang mayar ujian. Aya nu gigireun nu ngadenge karunya si aki cenah ngadoa kitu. Mun teu mayar kan budakna moal bisa milu ujian, injuna moal bisa milu ujian. Ieu nu ngadenge karunyaeun tuluy weh ngajak baturanana, ieu kumpulkeun duit cenah si aki itu butuh biaya. Dari butuhna teh 100.000 mayarna teh. Hari nu kakumpul ngan 80.000 di amplopan we. Ieu aki cenah jang mayar budak jang mayar ieu ujian keur incu. Alhamdulillah doa teh nya di ijabah dibuka teh ngan 80.000 pan teh. Terus si aki teh mengadu kepada Allah, ya Allah engke deui mah lamun bade ngaijabah mah langsung we ka abdi tong ngalangkungan batur tuh dipotong 10.000 da butuhna 100.000 nya kitu ari ngaliwatan calo teh dipotong 10.000 padahal ngumpulkeun teh ieu teh geus kurang kumaha sakitu ge lain nganohonkeun ngadeun kitu dasar aki-aki. Ya Allah bade ngaijabah mah langsung we ka abdi cenah ulah ngawan calo tuh jadi we dipotong 10.000 jadi kurang kene 10.000. Nah kembali nih ke sini nih ya, ini sekarang isi doanya ini yang luar biasa, isi doanya kebetulan ya kita baca lagi nih baru kemarin nih kebetulan baru kemarin teh di tempat lain dalam pembahasan lain sih ya, hanya ada kaitannya. Ini doanya yang ini nih, sudah dikasih tanda malah hilang. Iya. Ini yang kemarin nih hadisnya. Nah ada ini hadis qudsi panjang hadisnya. Nah bagian ini saja nih ya yang terkait nih dengan isi doa yang ini. Nah Allah berfirman, ini hadis qudsinya Allah berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una billaili wan nahari wa ana aghfirudz dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, wahai manusia, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, wahai manusia, innakum tukhti'una billaili wan nahar. Coba didengarkan nih, ini pernyataan dari Allah nih ya, ini kan hadis qudsi artinya firman Allah nih ya. Wahai manusia, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una billaili wan nahar, sesungguhnya kalian itu berbuat dosa siang dan malam. Tiap hari manusia itu berdosa, tidak ada yang tidak. Tiap hari manusia berdosa. Bagaimana dengan Abu Bakar? Selain Nabi seperti ini, Abu Bakar juga sama. Makanya kan ya Allah, aku banyak berbuat zolim terhadap diriku sendiri. Nah karena di mata Allah gitu ya, di mata Allah ya seperti inilah yang namanya manusia, semuanya sama. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa siang dan malam. Kalian itu berbuat dosa tiap hari. Wa ana aghfirudz dzunuba, dan hanya akulah yang mengampuni dosa. Fastaghfiruni, maka mintalah ampunan kepadaku. Nah ini diantaranya diajarkan oleh Rasulullah SAW ya, di dalam sholat itu mintanya berdoa kepada Allahnya.
aghfir lakum, pasti aku akan mengampuni. Nah, itu kalimat etana tanu linu, aduh ngeri itu linu. Karena Abu Bakar yang saya katakan tadi di awal, dia adalah manusia terbaik selain Nabi. Abu Bakar itu menggigil, bahasa orang namanya. Abu Bakar itu menggigil, Abu Bakar itu nangis kalau ingat dosa. Dan kalimat ini, doa ini kan diajarkan oleh Rasulullah kepada orang terbaik gitu kan. Apa sih isinya? Ya Allah, sesungguhnya aku zolim terhadap diriku sendiri, atau ya Allah, sesungguhnya aku ini banyak berbuat zolim terhadap diri sendiri. Abu Bakar mengajarkan seperti itu Rasulullah. Itu orang sekaliber Abu Bakar. Ternyata nih menurut hadis ini kan semua manusia. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, wahai manusia, sesungguhnya kalian itu berbuat dosa itu tiap hari. Ya maka ya mintalah ampunan, dan hanya akulah yang mengampuni dosa. Ya mintalah kepadaku, pasti aku ampuni. Nah diantaranya gitu ya, permintaan itu permintaan atau meminta ampunan kepada Allah itu. Nah diantaranya ini di dalam hadis ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun ya di sini kan kepada Abu Bakar, justru kita kan memahaminya seperti tadi. Rasul itu kepada Abu Bakar saja mengajarkan demikian. Bagaimana dengan kita? Rasulullah SAW saja mengajarkan kepada Abu Bakar, akui kepada Allah bahwa banyak berbuat dosa. Dan memang benar kan, Allah menyatakan demikian. Wahai hambaku, kalian itu berbuat dosa itu tiap hari. Terutama ayo tah pasti tiap hari yang ini nih. Ya berat itu ketang. Yang ini nih yang pasti berdosa. Ini mungkin agak panjang seperti ini nih. Kalau di dalam tentang penyakit hati itu ayat Quran yang menyebut penyakit hati, itu ayat Quran. Benar, artinya penyakit hati itu ada ayat Al-Quran yang menyatakan demikian. Yaitu di dalam ayat yang ini kan tentang munafik, sebetulnya ayat ini kan fi qulubihim maradun wa minan nasi wa minan nasi ayat-ayatnya segitu apal itu teh. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimumin. Nah, di antara manusia itu ada yang mengatakan kami beriman, padahal sebetulnya mereka tidak beriman. Yukhadi'unallaha wallazina amanu. Mereka itu hendak menipu, membohongi Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Padahal sebetulnya mereka itu tidak membohongi siapapun kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, tapi mereka itu tidak sadar. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka itu ada penyakit. Itu ayatnya yang menyebutkan di dalam hati mereka ada penyakit. Ya sebutlah penyakit hati. Benar ini ada. Dan penyakit hati itu adalah munkaratul qulub, bahasa Arab nama, kemunkaran, dosa yang dilakukan oleh hati. Jadi seperti ini nih masalahnya. Apabila di dalam hati itu ada penyakit hati, berarti selama itu juga menjadi dosa karena kemunkaran. Sekali lagi ini ya, apabila di dalam hati itu ada penyakit hati, maka selama penyakit hati itu ada, selama itu juga menjadi dosa. Eta anu unggal poe berarti teh. Ya bagi mereka, katakanlahnya, bagi mereka yang ada penyakit hati di dalam hatinya,
Dosanya itu kan tiap detik terus ya, pokoknya selama ada di dalam hati dosa berarti. Ya terus aja berarti siang malam, bahkan ketika tidur pun kan penyakit hatinya tidak otomatis keluar, tetap saja ada di dalam hatinya. Ya dosa lah. 24 jam dalam sehari semalam, setiap detiknya itu berisi dosa. Munkaratul qulub, kemungkaran yang dilakukan oleh hatinya. Apa sih kemungkarannya? Yaitu menyimpan penyakit hati. Makanya penyakit hati itu harus dibuang, dibersihkan, keluarkan dari dalam hati, baru tidak berdosa, baru berhenti dosanya. Selama masih ada di dalam hati, dosa terus. Misalnya, contohnya hasut lah, nah, kan yang populer kan, hasut dan penyakit hati, cek sararea ge penyakit hati, goreng hati. Misalnya hasut, contohnya si A nih, karena hasut itu kan rasa, bukan jangan dulu apa yang diamalkan, jangan dulu. Hasut si A, hasut kepada si B, sebutannya demikiannya, si A hasut kepada si B. Nah di dalam hati si A itu ada hasut, maka selama si A itu gitu kasih B teh, selama itu berdosa, padahal dia tidak melakukan apa-apa. Bisa jadi ketika bertemu oh senyum ramah dan sebagainya, padahal di hati nama, padahal di dalam hatinya si A itu hasut kepada si B. Hari-hari pun berdetuan nih. Oh, jadi harupun mau siga seperti yang tidak ada apa-apa, padahal di dalam hatinya. Nah, selama hasut itu ada di dalam hati, selama itu menjadi dosa. Ayo masalah nama nu berat nama deh. Kalau tidak tahu, ya tidak tahu ya. Tidak tahu gitu, penyakit hati itu apa saja. Ayah berarti di hati. Kalau tidak tahu penyakit hati itu apa saja, ada berarti tadi dalam hati. Tapi mersihan teh penyakit hati teh, ya selama itulah berdosa. Misalnya contoh yang lain, kufur. Sebagai penyakit hatinya itu adalah kufur ya. Orangnya kafir, itu bahasa Arab mah kufur. Amalannya kafir, orangnya. Allah menyatakan, nih misalnya ayat ini, innallazina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, finari jahannam, pasti masuk neraka jahanam, kholidina fiha, abadi di dalamnya. Padahal kan tidak ada yang memasukkan seseorang ke dalam neraka kecuali dosa. Nah orang kafir itu dosa apa sih? Itunya dosa apa sih yang menjadikan mereka masuk neraka dan abadi? Ayatnya kan menyebutkan innallazina kafaru, kufur dosa nanti. Kufur itu yang mana? Di dalam hati kufur. Karena orang kafir itu ketika mereka sedang tidur, apa mereka selama tidurnya, apa selama tidur itu mereka berubah menjadi muslim kan? Enggak, ngeri kufur, ngeri orang kafir. Ya orang kafir itu sedang tidur, apa berubah jadi orang Islam dan depannya. Adapun kemudian misalnya kalau contohnya orang Hindu, katakanlah ini contoh saja nih ya. Kalau menurut Al-Quran gitu kan, menurut Islam, mereka itu kafir sebutannya. Lalu mereka itu mengadakan ritual sembahan, beda dari dosa, nah itu dosa yang sudah berupa amal anggota badan, dah kufur sama dina hate. Tah dosa eta, tah tiap hari, ini menurut hadis tadi, wahai hamba-hambaku, kalian itu berdosa tiap hari, siang dan malam. Nah, terutama yang barusan, kalau ada penyakit hati di dalam hati seseorang, selama itu berdosa. Kalau si A hasut kepada si B, sebelum dia menghentikan rasa hasutnya, terus saja berdosa.
Da basa kersare nage aya keneh hasudina hate kasih bae teh da teleungit. Ya ketika sedang tidur itu rasa hasutnya hilang nggak? Ngeri aya. Tah nu paling berbahaya mah penyakit hati munkaratul qulub, kemunkaran yang dilakukan oleh hati padahal badan tidak melakukan apa-apa. Tapi biar bagaimanapun lah katakannya menurut hadis tadi, hanya akulah yang mengampuni dosa, maka ya mintalah ampunan kepada Allah. Nah ini diajarkan nih di hadis ini oleh Rasulullah SAW. Ya ini apa namanya ya, bahkan itu kan ternyata Rasulullah mengajarkan doa seperti ini kepada manusia terbaik selain Rasulullah, yaitu Abu Bakar. Seperti ini Rasulullah mengajarkannya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Ya Allah, aku banyak menzolimi diri sendiri. Ya, kita kan harus mengambil pelajaran kan dari hadis ini. Abu Bakar saja seperti itu, nah kita seperti apa? Apa kita mau nyantai? Ya Allah gitu. Apa kita mau nyantai-nyantai saja gitu, merasa apa dosa yang saya lakukan, saya nggak pernah berbuat dosa. Dalam arti misalnya saya kan tidak mencuri, misalnya saya tidak berjudi, saya tidak atau dari dosa nok itu budak letik apalin. Tapi dosa yang tadi diantaranya nih ya, dosa karena di dalam hatinya ada penyakit hati, eta nu banyak yang tidak tahu. Ya, padahal masalahnya demikian, selama di dalam hati itu ada penyakit hati, selama itu dia berdosa sebelum dikeluarkan, sebelum dibuang dari dalam hatinya. Dari penyakit hati naon wae teu apal aya berarti tah di dalam hati teh. Kalau yang tidak tahu penyakit hati ada di dalam hati itu apa namanya sebut nantinya pasti itulahnya aya. Berarti wajib kudu apa saja penyakit hati harus diketahui, kemudian periksa di dalam diri itu ada nggak. Nah, kalau ada harus segera dibuang karena ternyata ya, masalahnya berat, dosanya itu terus saja tiap detik terisi dosa penyakit hati tersebut selama penyakit hati itu belum dikeluarkan. Kalau keluarkan, bersihkan dari misalnya hasud tadinya, hilangkan gitu rasa hasud si A kepada si B, si A hilangkan rasa hasudnya, baru berhenti dari dosa hasudnya. Selama belum dibuang man, terus ya dosa apa? Padahal tidak melakukan apa-apa. Nah namanya juga penyakit hati ya, adanya di dalam hati, bukan di anggota badan, bukan di dalam hati. Nah, kembali ke sini nih ya. Ya ini juga nih bukan hanya untuk Abu Bakar tentunya ya. Justru kita kan mengambil ini nih kalau dalam apa ilmu usul fikih mah disebutnya min babil aula. Kalau Abu Bakar orang terbaik saja gitunya diajarkan doa seperti ini, masa kita tidak lebih pantas untuk berdoa seperti ini? Intinya masa kita tidak lebih pantas? Seharusnya kan kita yang lebih pantas itu berdoa seperti ini dibanding Abu Bakar. Tapi Abu Bakar kan ini minta Rasulullah ajarkan kepadaku, diamalkan gak nih oleh Abu Bakar? Kan permintaannya demikiannya, wahai Rasulullah ajarkan kepadaku satu doa yang akan aku baca di dalam sholat. Kemudian oleh Rasulullah diajarkan, nih baca doa ini, pasti diamalkan oleh Abu Bakar. Yang padahal Abu Bakar itu sebagai orang terbaik, orang yang sudah dipastikan masuk surga, dan masuk surganya pun tanpa hisab, bahkan masuk surganya pun paling awal, paling dulu di antara semua umat Rasulullah SAW. Abu Bakar itu orang yang paling dulu masuk surga. Tapi tetap kan pengakuan ini tidak boleh hilang.
Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiro. Ya Allah, sesungguhnya aku banyak menzolimi diri sendiri. Adapun isi doanya ya ada dua di sini nih ya. Faghfirli magfiratan min indika. Nah, seperti ini sebetulnya ya, di hadis tadinya. Ini panjang hadisnya, seperti ini nih ada lanjutannya. Kalau dari hadisnya sih ini ada pembahasan dari bahasa Arabnya. Di sini faghfirli magfiratan. Faghfirli magfiratan. Bahasa Arabnya itu nakiroh. Nah, tapi maknanya saja nih yang kurang lebih demikian sih sebetulnya. Kalau dari segi bahasanya itu nakiroh yang artinya umum, luas. Nah, seperti ini masalahnya. Ampunan dari Allah itu di sini kan kalau di dalam hadis tadinya hanya akulah yang mengampuni dosa. Nah, di sini kan Abu Bakarnya pada doa yang diajarkannya pun itu disebutkan demikian, wala yaghfiruz dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Nah, seperti inilah ininya gambarannya. Magfiroh bahasa Arabnya ampunan dari Allah. Ini kan yang diminta, ya Allah ampunan, berilah aku ampunan. Ampunilah aku, kurang lebih demikian sih kalau bahasa Indonesianya ya. Ampunilah aku atau berilah aku ampunan. Nah, Allah itu punya ampunan sebanyak apa? Ya, Allah itu punya ampunan sebanyak apa? Tadi dalam hadis yang tadi itu ya kurang lebih maknanya seperti ini. Andai seluruh manusia ditambah jin itu tah, karena yang berdosa mah eta si iblis mah da moal aya minta ampunan si iblis mah. Andai seluruh manusia dan jin berbuat dosa sebanyak yang bisa dilakukan oleh mereka. Ini semua manusia nih. Seluruh manusia, seluruh jin berbuat dosa sebesar-besarnya yang bisa mereka lakukan. Ampunan dari Allah itu lebih luas, gak akan kehabisan. Kalau betul meminta, ampunan dari Allah itu tidak akan habis. Meskipun itunya katakanlah meskipun ampunan itu Allah berikan kepada seluruh manusia dan jin dengan sebesar-besarnya dosa yang bisa mereka lakukan. Ampunan dari Allah itu sebutannya kan, ampunan dari Allah itu maha luas tanpa batas. Artinya di sini mengajarkan jangan sekali-kali putus asa untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Ampunan dari Allah tanpa batas. Jangankan untuk 1-2 orang, katakanlah ini seluruh manusia. Seluruh manusia ditambah dengan seluruh jin itu berbuat sebesar-besar dosa yang bisa mereka lakukan, lalu minta ampunan kepada Allah. Ampunan dari Allah itu maha luas, tidak akan kehabisan. Nah, tapi ya tadinya ada ini pelajaran pentingnya gitu ya dari hadis ini adalah ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar sebagai manusia terbaik yang sudah dipastikan bahkan masuk surganya tanpa hisab, masuk surganya pun yang paling dulu, yang terdepan. Kita mengambil pelajarannya adalah yaitu disebutnya min babil aula teh, apalagi ya, untuk selain Abu Bakar kan rasanya lebih pantas untuk berdoa seperti ini. Dan juga kan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini bukan hanya untuk Abu Bakar, malah selain Abu Bakar yang lebih pantas kalau berdoa seperti ini. Amalkan berita hadis ini, amalkan hadis ini, nyapalkeun lah wayahna. Allahumma zalamtu nafsi zulman katsiron wa la yaghfiruz dzunuba illa anta faghfirli min magfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Sedikit lagi nih, innaka antal ghafurur rahim. Ini dua-duanya Ghafur dan Rahim. Ghafur dan Rahimnya ini sifat Allah nih dua-duanya.
Kalau sifat yang lain misalnya Aziz, Hakim, Basir, itunya Samiun, Basirun, Alimun, Khobirun, itu hanya satu. Kalau ini ada dua. Di sini Gofur, satu lagi Gofar. Seperti ini Rohim, ada Rohman. Kalau Rohman, Rohim ini dari kata rahmat. Kalau Gofar dan Gofur ini dari kata magfiroh. Hanya ada dua nih yang jadi dua. Dari rahmat itu jadi Rohman dan Rohim. Kata jadiannya Rohman dan Rohim. Kalau dari magfiroh itu jadi Gofar dan Gofur. Ini maknanya sama nih. Kalau di dalam bab silaturahmi kalau nggak salah ini Kitabul Adab, Ar-Rahman itu artinya adalah pencipta dan pemilik rahmat. Itu Ar-Rahman ya. Ar-Rahman itu adalah pencipta dan pemilik rahmat. Kalau Ar-Rahim artinya Allah yang maha pemberi rahmat. Ternyata hanya dengan Allah memiliki sifat Ar-Rahim itu rahmatnya itu betul-betul oleh Allah diberikan semuanya. Itulah arti Ar-Rahim. Allah itu pemberi rahmat. Di mana rahmatnya itu adalah ciptaan Allah, milik Allah, tapi oleh Allah kemudian diberikan seluruhnya. Karena kalau Gofar dan Gofur artinya dari kata magfirah atau ampunan. Kalau Gofar artinya Allah pemilik, kalau Gofur artinya Allah pemberi ampunan. Nah, persislah sama dengan Rohman dan Rohim. Itu dari kata rahmat. Kalau Rohman artinya Allah pencipta dan pemilik rahmat. Kalau Rohim artinya Allah maha pemberi rahmat tersebut. Yang ternyata kan rahmat yang Allah miliki itu akan Allah berikan seluruhnya. Untuk kehidupan dunia, untuk seluruh alam raya, itu baru satu rahmat yang Allah berikan. 99 karena seluruhnya ada 100 rahmat Allahnya. Yang 99 itu nanti akan Allah berikan seluruhnya hanya bagi yang masuk surga. Nah, kalau ini Gofar di sini karena sesungguhnya engkau yang maha pemberi. Kalau tadi rahmat kan ada 100. Kalau magfirah atau ampunan dari Allah ada berapa? Nah, kalau ampunan atau magfirah dari Allah itu tanpa batas. Bahkan tadinya seluruh manusia dan seluruh jin berbuat dosa sebesar-besarnya yang bisa mereka lakukan, ampunan dari Allah itu lebih banyak, lebih luas. Artinya nggak akan kehabisan. Tidak akan ada orang yang benar-benar itunya, benar-benar serius. Ya Allah berilah aku ampunan. Baik, malaya, ada mulai gitu. Sudah habis ampunannya. Ya, ampunan dari Allah itu maha luas, tidak akan habis. Nah, gitulah tanya dan kalau kembali ke babnya adalah ini urutan babnya doa sebelum salam. Artinya ini pada tahiyat akhir. Nah, seperti ini masalahnya. Kalau pada tahiyat akhir setelah innaka hamidum majid, baca dulu doa melindungkan diri dari 4 perkara. Ini di hadis pertama. Setelah itu baru boleh dengan doa bebas. Ini termasuk doa bebas yang yang diajarkan Rasulullah kepada Abu Bakar. Karena Abu Bakar mintanya yang akan aku baca di dalam sholat. Artinya di waktu sujud juga ini bisa dibaca. Itulahnya, dan ini sudah tamat berarti nih bab 149 ya, doa sebelum salam. Kemudian sebab 150 nantinya itu doa bebas. Doa bebas yang dibaca setelah tahajud.
tahajud tasyahud jadi tahajud itu pasti kuat ya yang tahajud gitu. Doa yang di doa bebas artinya judulnya pun demikian, doa bebas setelah tasyahud, tapi Imam Bukhari di sini memberikan itu tidak wajib. Ya, doa itu tidak wajib, ya yang wajibnya bacaan tasyahudnya sampai innaka hamidum majid. Nah, kemudian apa namanya salam. Ya, karena kan selesai salam lah. Begini nih, saya apa namanya ini doa sebelum salam. Karena urutannya kan kemudian nanti ya salam lah gitu ya. Nah, di mana salam ini kan penutup rangkaian kaifiat sholat. Salam berarti selesai sholatnya kalau sudah salam. Nah, tinggal berapa bab lagi nih lah sampai ke salam. Ini rencananya nih ya nantinya kalau sudah selesai sampai salam nanti kita praktekkan mulai dari berdirinya gitu kan, mulai dari berdirinya pokoknya semuanya lah kaifiat sholatnya. Nah, nantilah ada praktek. Berarti kan ada apa peragaan nantinya ya diperagakan, ada peragaan. Tenanglah, ada saya kan peragawan, tenang nanti saya yang saya kan peragawan, nanti saya peragakan gitu. Kaifiat sholat ini ya mulai dari berdirinya ya sampai salam. Tapi nantilah ya itu setelah selesai dulunya dalil-dalilnya gitulah. Setelah selesai dalil-dalilnya seperti yang ya hadis-hadis yang tadi, nah baru kita praktekkan itu nanti diperagakan itulah. Tenang, kan saya peragawan nanti makanya diperagakan. Terus dua hiji